Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammum thalathatun. Sebab-sebab tayammum, pasal ini menjelaskan sebab-sebabnya tayammum. Yaitu ada tiga. Jadi orang boleh melakukan tayammum karena ada sebab di antara dari tiga sebab-sebab ini. Tayammum itu pengganti dari wudu atau pengganti dari air. Pengganti dari air. Kalau air tidak bisa menggunakan air, boleh menggunakan abu atau debu. Namanya tayammum. Sebab yang pertama faqdul ma'ih, yaitu tidak adanya air. Jadi zaman dulu kan orang-orang itu kalau di daerah padang pasir kadang perjalanan jauh, ada di perjalanan air nggak ada, lihat waktu sholat sudah masuk, boleh orang tersebut karena tidak adanya air untuk berwudu boleh bertayammum. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Kalau zaman sekarang air itu ada. Di mana yang nggak ada? Ada semua. Kalau di padang pasir memang sulit. Walaupun di gunung kadang kita bisa menemukan sumber air di gunung-gunung. Yang kedua wal marot, karena sakit misalnya kata dokter kamu nggak boleh, misalnya luka sininya luka, anggota-anggota tangannya semua luka, semuanya diperban, kata dokter nggak boleh ini tersentuh air, maka orang tersebut boleh bertayammum. Atau kena itu mukanya kena cacar, kata dokter nggak boleh kena air ini, sedangkan kita kan harus sholat, maka diperbolehkan menggunakan abu. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawan, yaitu yang ketiga butuhnya kepada air karena hausnya hayawan. Jadi beda aing seember atau satu bak, kita ingin menggunakan air tersebut untuk berwudu, cuman ketika kita nanti menggunakan air tersebut maka hayawan lainnya akan kehausan. Deki engko mun wudu ngukui air ya, takong tang sapeh deki aceng mate deki. Sudah nggak ada lagi itu, cuman ada air itu tok. Misalnya cuman ada air itu tok, maka orang tersebut boleh bertayammum dan air tersebut dikasih ke hayawan. Hayawan yang apa? Muhtaromin, hayawan yang dimuliakan. Jadi hayawannya beda dua. Beda hewan seemuljaaki bi syara, beda hewan setaemuljaaki bi syara. Ca Indonesia ada hewan yang dimuliakan oleh syariat, ada hayawan yang tidak dimuliakan oleh syariat. Nah, hayawan yang tidak dimuliakan syariat adalah ini. Coba. Ghairu muhtaromin, adapun hayawan yang tidak dimuliakan oleh syariat, sittatun, itu ada 6. Paham ya? Paham. Hayawan yang tidak dimuliakan oleh syariat ada 6. Kengen ya? Yaitu tarikus sholah, orang seatingke laki sholat, orang yang meninggalkan sholat. Oleh syariat orang tersebut dikatakan hewan setaemul ja'a.
Wazanil muhson, orang seazina muhson, saya kocak azina muhson, orang lake andi bini, orang bini andi lake. Paham? Paham. Aselingkuh. Ya, aselingkuh. Misalnya orang lake andi bini, orang bini andi lake, aselingkuh. Kapan aselingkuh? Azina, berhubungan badan suami istri, padahal dia mempunyai suami dan istri. Maka namanya orang riburu, namanya zinana zina muhson. Orang saya zina muhson ki guru tak namai hewan se tak jaki bisa menempah lihat. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhson itu termasuk orang hewan yang tidak dimuliakan syarat. Yang ketiga wal murtad, orang yang keluar dari Islam. Itu hewan kocak, dikatakan hewan seta jaki bi syarat. Wal kafir harbi, orang kafir, orang sebeni Islam, orang kafir sebeci ke orang Islam. Orang kafir atau orang yang bukan Islam dan dia membenci kepada orang Islam. Kafir itu ada dua, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi adalah orang yang bukan Islam dan membenci Islam. Kafir dhimmi kebalikannya. Dhimmi, orang kafir tapi dia berada di bawah kepemimpinan orang Islam, atau dia taat kepada, atau dia berdamai dengan orang Islam. Paham ya? Nanti orang kafir harbi namanya orang hayawan yang tidak dimuliakan oleh syarak. Wal kalbi, juga hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat adalah anjing. Anjing yang apa? Ada sifatnya, bukan cuma semua anjing, enggak. Ada sifatnya. Al-ukur, anjing yang galak. Anjing yang galak. Wal khinzir, dan juga babi. Nah, 6 hewan tadi dulu. 6 hewan tadi, seandainya berdesitung ember aing dan kita ingin bertayamu berudu dengan air tersebut, maka walaupun orang 6 tadi, hewan-hewan 6 tadi membutuhkan kepada air tersebut, jangan dikasih. Gunakan air tersebut untuk berwudu, karena ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Lu mun bade babi. Misalnya orang saya maksiat, orang saat tinggal lagi ke pejang, orang setanda atau beda orang bini si azina muhson entar lapar cungaing. Engkau bentak nginum mate. Engkau bentak nginum aing re mate. Maka tuh ini coba jangan dikasih, biarin. Karena kita juga membutuhkan untuk berwudu. Karena ghairu muhtaram tadi itu, karena tidak dimuliakan oleh syariat. Atau beda orang murtad, orang yang keluar dari Islam, pertanyaannya Islam. Kemudian dia tidak Islam, keluar dari Islam. Terus ada kejadian kayak tadi, ada air 1 ember, kita ingin berwudu dengannya. Kemudian ada orang murtad tadi ingin meminum karena butuh kepada air tersebut. Kalau tidak diminum nanti mati. Maka kita sebagai yang memiliki air tersebut tidak usah dikasih kepada orang yang murtad tersebut, karena orang tadi termasuk ghairu muhtaram, orang yang tidak, atau hewan seta emunja'ah. Paham? Selain 6 itu loh, walaupun butuh nggak usah dikasih. Walaupun butuh nggak usah dikasih. Selain dari 6 tadi, misalnya kucing, kambing, sapi, burung, atau apa lagi? Kuda, misal kuda.
ini kuda ini sudah kurus kering, kalau nggak minum ini mati nanti. Sedangkan saya cuma punya air satu wadah tok untuk berwudu ini loh, untuk berwudu. Milih mana? Milih menggunakan air untuk berwudu atau dikasih hewan tadi? Dikasih Kaji, kuda. Hewan. Kasih kuda karena hewannya termasuk hewan yang muhtaram yang dimuliakan oleh syara. Kita tindakannya harus bertayamum. Tayamum itu ya gini, muka sama telapak tangan. Jadi dulu ada sahabat Nabi namanya apa? Saya lupa namanya. Dia bertayamum junub, dia junub. Kemudian dia berputar-putar, berguling-guling di pasir. Niatnya untuk tayamum atau untuk mandi, tapi tayamum maksudnya dia. Tidak. Tayamum itu bukan kayak gitu, tuh bener Kanjeng Tapi tayamum itu cukup dengan isyarah Kanjeng Nabi, sambil isyarah cukup mukanya yang dilap sama tangannya, telapak tangan dua itu. Wes, walaupun junub kayak atau cuman ingin berwudu kayak, ya cuman itu toh muka sama ini toh. Ya paham ya? Tapi tahu sudah prakteknya. Tahu. Ya, nanti ini dijelasin semua syarat-syaratnya tayamum, terus fardoh-fardohnya tayamum nanti dijelasin. Sekarang segitu. Gus, Ada yang mau ditanyain? Gus Evan gak ngerti selingkuh, Gus. Ya, nanti kalau tua sudah tahu selingkuh itu apa. Berpisah, Pan. Terus komentar. Yang penting kamu tahu dulu tayamum itu kayak apa. Misalnya Gus enggak nututi orang-orang tayamum karena tidak adanya air. Takutnya nanti pas tua kok kemarau nggak ada air, sulit air, sumber air hilang, sulit mencari air kemana? Ya tayamum, itu gunanya ini. Akan membiat makan. Paham ya? Mati. Faslun syurutut tayammum wallahu a'lam. Bisa, Bang. Bisa.